Kalau saya tanya, siapa orang paling kaya di dunia? Semua akan menjawab, Bill Gates. Yang punya Microsoft adalah orang paling kaya di dunia. Betul? Kalau saya bilang, menurut Rasul, yang kaya kata Rasulullah, orang Islam yang sholat 2 rakaat, sholat sunat sebelum subuh, dia dapat pahala, dapat ganjaran lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Seluruh dunia dan isi-isinya. Kita lebih baik. Kalau begitu siapa orang paling kaya? Orang Islam yang bisa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu baru sholat sunat. Bagaimana sholat subuhnya? Terus siapa orang paling kaya di dunia? Orang Islam. Yang taat kepada Allah dan Rasul. Satu subhanallah tumbuh satu pohon di surga. Batangnya itu dikelilingi kuda tercepat 70 tahun belum selesai satu putaran. Ucapannya subhanallah. Semua bilang subhanallah. Semua dapat satu pohon di surga. Saya dapat satu hutan. Kan saya yang suruh. Itulah hebatnya dakwah itu. Sekali lagi subhanallah. Semua dapat 2 pohon. Saya dapat 2. Begitu. Sekarang siapa yang paling kaya? Sayalah. Saya dapat 2 hutan di sana. Satu pohon segitu gedenya. 70 tahun dikelilingi kuda tidak selesai. Kenapa pohon di surga harus besar? Karena burung di surga besar. Burung yang paling kecil di surga kata Rasulullah dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan sebesar onta. Jadi burung pipit di surga sebesar onta. Jadi kalau burung onta di surga sebesar apa? Kalau pohonnya sebesar pohon mangga, hinggap di situ patahlah. Betapa indahnya Islam, betapa perlunya kita merubah pikiran kita untuk yakin pada Allah. Dunia sementara, betul. Akhirat selama-lamanya, betul. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia perhiasan. Tapi perhiasan yang menipu. Kalau bahasa Indonesia perhiasan palsu. Istri kita cantik jelita. Sekarang, tunggulah 35 tahun lagi. Kendor semua. Nggak usah dipegang, dilihat aja 35 tahun. Kendor. Saya teringat waktu SMP, mobil Mercy 202, kemudian 220. Tahun 76 tuh Mercy yang paling baru, build up dari Jerman, 220. Itu kalau membanting pintunya kuat-kuat tuh. 500 meter masih denger. Kalau pelan gitu nggak nyambung dulu. Dulu harus dibanting. Kalau sekarang dibanting tuh berarti mobil kuno. Sekarang pakai ini apa? Alphard Pak, cekit. Ceng. Nah itu berarti mobil baru. Dulu dibanting. Keluar dari situ itu kayak koboi menang perang. Orang lihat dia bangga. Mercy. Digini-giniin kuncinya. Tapi 30 tahun kemudian. Mobil itu masih bagus, hebat, memang kokoh. Orang build up dibuat di Jerman, dibawa bulat-bulat kemari. Bukan assembling di sini, bukan dipasang di sini. Dipasang di Jerman. Tapi sekarang dia menutup pintu itu pelan-pelan. Orang lihat gitu, dia senyum. Maklum Pak, mobil tua Pak. Dulu begini, sekarang begini. Kayak koboi kalah perang sekarang. Nutup pintunya pun pelan-pelan. Yang sialnya kalau masuk jalan tol. Terpaksa turun. Karena setior di kiri. Kan setior kiri. Buatan Jerman. Turun, bayar tol turun. Kok turun Pak? Mobil kuno. Itulah dunia. Menipu. Nggak sampai 30 tahun sudah malu kita pakai dunia itu. Paham? Tapi kalau akhirat 30 tahun, ya Allah. Ibu zikir satu subhanallah tumbuh satu pohon. Kalau 30 tahun Bu berapa lebar. Kalah perkebunannya Sinarmas sama ibu. Sinarmas saya dengar cuma 5 juta hektar. Cuman 5 juta hektar. Ibu bisa lebih banyak dari itu. Di sorga tapi. Di sorga. Nah, sekarang ibu pilih mana? Miskin di dunia, kaya di akhirat? Atau kaya di dunia, kaya di akhirat? Kalaupun tidak dapat kaya di dunia, paling tidak jangan miskin di akhirat. Kalau dunia ini udahlah begini-begini aja lah. Dunia ini kalau Allah mau kasih kita jadi kaya, tanpa usaha pun kita bisa kaya.
Percaya nggak? Kalau Allah mau jadikan kita miskin, biar harta kita banyak, kita tetap miskin. Harta banyak, duitnya banyak, iya tapi miskin. Ada orang banyak hartanya miskin? Ada. Udang nggak boleh makan, cumi nggak boleh makan, daging nggak boleh makan, garam nggak boleh makan, gula nggak boleh makan. Duit 70 miliar cuman makan bubur di blender pakai rebus bayam nggak pakai garam. Persis muntah kucing. Miskin nggak itu? Miskin. Duit 70 miliar makan muntah kucing. Pembantunya wagiem. Begitu masuk, selamat pagi tuan. Selamat pagi. Dia buka kulkas, Masya Allah, kulkas 4 meter. Kulkas 4 meter saya baru lihat. Kulkas 4 meter. Buka kanan panas. Buka kulkas panas. Buka kiri dingin. Masya Allah, sekali dibuka. Digraut dari tingkat 4 sampai tingkat bawah. Tuannya lihat ini. Kue ya 6. Kue semua boleh kue makan ya 6. Beginilah nasib orang miskin tuan. Semua boleh dimakan. Terus ngapain kita harus menjual agama, menggadaikan harga diri kita demi untuk dunia yang seperti itu? Iya enggak?